Polisi berhasil mengungkap sindikat pembuat kartu vaksin palsu dengan menangkap 2 pelaku pembuatan kartu vaksin palsu serta 2 orang pemesan kartu vaksin palsu. Dari keterangan pelaku, kartu vaksin palsu ini dijual melalui media sosial dengan harga Rp350.000 hingga Rp500.000. Salah satu pelaku pembuat vaksin palsu merupakan pegawai administrasi kelurahan di Muara Karang, Jakarta Utara yang memiliki akses untuk mencuri data kependudukan. Sindikat pemalsu kartu vaksin ini telah menjual 93 kartu vaksin melalui transaksi di media sosial. Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Terkait pemalsuan data vaksin ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah menutup semua data pejabat dalam aplikasi Peduli Lindungi. Langkah ini diambil pemerintah setelah bocornya data nomor induk kependudukan Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin Jokowi. Nah, memang tidak nyamannya itu banyak, bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana, tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah ya. Anggota Komisi 1 DPR Fadlizon menilai harus ada yang bertanggung jawab atas beredarnya sertifikat vaksin Presiden Jokowi akibat bocornya data di aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga kebocoran yang ada dapat segera ditutup dan jangan saling melempar tanggung jawab. Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat yang dikelola dan digunakan khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Memang menjadi concern kita, data-data informasi pribadi itu kan tidak boleh diumbar atau diungkap di dalam publik atau di sosial media ya. Harusnya yang bertanggung jawab terhadap data itu siapa? Apakah di Kementerian Informasi ataukah di Kementerian Kesehatan? Ya, saya kira ini harus ada yang bertanggung jawab karena ke depan harapan saya pemerintah harus memperkuat pelindungan terhadap seluruh data pribadi masyarakat yang dikelola baik untuk kepentingan penanganan COVID maupun untuk hal-hal lainnya. Kementerian Kesehatan harus terus berkoordinasi dengan BSSN dan lembaga-lembaga lainnya untuk menutup kerentanan dalam sistem IT dan pendataan yang digunakan. Sementara itu, pengamat media sosial Ismail Fahmi menyatakan perlu adanya penyempurnaan sistem keamanan di aplikasi Peduli Lindungi menyusul beredarnya sertifikat vaksin asli Presiden Joko Widodo. Guna mengatasi kasus kebocoran data yang kerap berulang di Indonesia, Ismail melihat adanya urgensi pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Yang paling penting adalah SDM pemerintah sendiri. Kenapa? Karena kebocoran itu banyak. Itu pengumpulan data dan kebocoran itu banyak dari pemerintah, mulai dari RT, RW, kelurahan, naik kemudian kecamatan dan seterusnya ya. Mereka ngumpulin fotokopi KTP dan data-data kita kan ada di sana. Dan itu harus diedukasi SDM pemerintah kita bahwa itu data pribadi ya, hati-hati ya. Kalau sampai itu bocor, nanti Anda akan kena denda segala macam. Makanya tadi mereka termasuk di dalam RUU PDP itu sebagai prosesor yang mengumpulkan ya itu. Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi ini selain untuk memperbaiki tata kelola data pribadi, juga sekaligus sebagai payung hukumnya. Selain itu, pegawai pemerintahan diimbau betul-betul menjaga data privasi warga dan masyarakat juga diminta berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi di internet. Tim Liputan Kompas TV Jakarta.